Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali pada malam hari ini. Tadi siang kita sudah berbicara tentang jangan lupa kebaikan Tuhan. Maka malam hari ini saya akan mengajak kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Di mana di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-14 di situ dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat di atas ini berbicara tentang jalan menuju kehidupan kekal, atau jalan menuju kerajaan sorga. Jalan ini sangat sesak dan sempit. Karena itu hanya sedikit orang yang mau menempuh atau sedikit orang yang mau melewati jalan itu. Siapapun yang hendak menempuh jalan yang benar harus tahan terhadap segala tekanan, harus tahan terhadap segala cibiran. Ketika seseorang memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran, seperti berbicara jujur, berhenti berbuat dosa, stop dari hidup mementingkan diri sendiri, dan mulai hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghadapi banyak tantangan. Di antaranya akan dicibir teman sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya pun akan menjauh daripadanya. Bahkan ada yang menganggap dia merupakan pribadi yang aneh. Bahkan akan keluar kata-kata sok suci, sok rohani, dan lain-lainnya. Dari semuanya ini kita harus sadari bahwa ini adalah pekerjaan daripada iblis yang berusaha untuk mempersulit kehidupan orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup di jalurnya Tuhan. Iblis memiliki tujuan menekan orang-orang benar supaya patah semangat, supaya menyerah, lalu stop hidup benar. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada malam hari ini, apapun kata orang, apapun kata mereka suci, tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk hidup di jalur yang benar, maka tetap pertahankan itu. Jangan mundur sekali-kali di dalam hidup yang benar. Karena ketika kita hidup benar, maka hidup itu akan memuliakan Tuhan. Sebaliknya dalam ayat yang ke-13 berkata, lebarlah pintu dan luruslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Hal ini sangat mudah. Seseorang jatuh ke dalam dosa dan akan binasa, karena jalan menuju ke sana lebar dan luas. Bahkan dijamin tidak ada akan kesepian. Karena apa? Orang yang melewati jalan tersebut begitu banyak yang memilih jalan itu. Saat-saat ini dunia penuh dengan kompromi. Orang lebih suka hidup menurut keinginannya sendiri. Orang acuh tak acuh, bahkan tidak mau bayar harga untuk perkara-perkara rohani. Saat ini kita diingatkan agar mau berjuang melawan tipu muslihat iblis. Karena iblis itu licik. Dan apa yang ditawarkan begitu indah, begitu menarik. Namun ujungnya adalah
kebinasaan kekal. Sebagaimana di dalam Amsal berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menang di dalam peperangan ini, maka kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang bebas dari persoalan. Namun Tuhan berjanji kita tidak akan menghadapi pencobaan itu sendiri, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita dan akan menolong kita. Tetaplah di jalur yang benar, walaupun sesak dan sukar, karena jalur yang benar itu akan menuju kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tetap berjalan di jalan yang benar, karena di jalan benar itu adalah jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Selamat berjuang menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, marilah anak-anakku masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Amin.